Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang semangat dengan bangga ya mengedukasi terus pantang mundur rawe-rawe ratas malang-malang putung bodoh amat emang gua pikirin ya. Yang penting akan mengedukasi untuk pemula-pemula yang mau dikasih tahu paling tidak mengurangi sangkut-sangkuter ya. Karena kemarin juga ada yang komen lagi, aduh Mas Bro kena lagi saya di freeze ya. Hari ini membahas koin freeze ya. Ya saya udah saya bilangin ya, mancing-mancing naik nggak seberapa ya, kemudian naik dikit dibanting ke bawah lagi, habis lagi Anda kena sell kontrak. Ini betul-betul yang main scalpingan robot ini, yang mana kalau lihat candlenya ini ya, cerat cerit ngecerit nggak karuan. Atasnya ngecerit cepet banget, bawahnya ngecerit juga cepet banget. Ini yang artinya cerat cerit cerut itu seperti ini, kacrut akhirnya koin-koin kacrut seperti ini. Jadinya kacrut mengkacrut. Nah, emang betul kalau meme koin itu begini bro, bisa jadi kemin kita, bahaya ondal-ondal betul. Yang mana yang koin micin itu sebetulnya projectnya project abal-abal, omong kosong, tipu menipu, project kentut, semala kadut. Kadang pada nggak percaya. Sebetulnya nggak usah melihat berita-berita mana mobil listrik, mana mobil terbang. Semua jungkong, nggak ada yang becus. Yang namanya dari tahun 2021 juga dulu Baby Doge promosinya seperti itu, mobil listrik, listrik ya. Iya ya, hati-hati. Yang namanya di kripto itu, yang mecin coin itu kan banyak penipuan kurang ajar bener dari dulu. Banyak yang ketipu, yang jadi satu dua yang hancur, bukan satu dua koin, betul-betul ratusan koin. Ada Bob Doge yang mentong, ada Shinja, ada Doge Jila, ada Godzilla. Aduh banyak berkutakan, betul-betul kacau. Kalau meme coin itu hati-hati. Pokoknya jangan berharap deh semua mimpi kalau meme coin itu ya. Hati-hati betul, saya sampaikan kepada Anda. Nggak usah banyak melihat berita-berita, yang dilihat tuh market capnya bro. Candle-candle juga kurang penting. Apalagi tarik menarik garis ya, teknikal aja kadang-kadang meleset ya. Karena apa? Kalau kita yang paham secara dalam ini ya, gak usah lihat teknikal ya, kita itu melihatnya itu fundamental. Dilihat aja psikologinya market ini bagaimana. Kok ini kok dulu kok 4 triliun, 3 triliun, 2 triliun, kok makin kesini kok makin habis-habisan. Yang masuk di 3 triliun market capnya ya habis-habisan, sudah minusnya berapa kali lipat, sudah minus 60%. Yang masuk di 1 triliun ini sudah 823 ya, artinya sudah nggak ada 1 triliun. Akhirnya kan turun terus. Dan kemarin pas waktu 8 ini ya, 823 ini ya, itu pas ini rupiahnya ya, kemudian naik jadi 850, banyak yang terpancing masuk. Ini ya dibanting lagi, ada bingung mau cut loss mau rugi, ditungguin naik ya, nanti kalau naik, kalau nggak kemakan sell kontrak. Hati-hati sekali. Yang mana ini juga berita itu betul-betul gunjang-ganjing, fat-fat nggak karuan. Hati-hati ya, ini BTC takutnya memang ekonomi lagi acak kadut berkutakan nggak karuan, banyak fatput ya. Takutnya ini terbang betul bisa, nggak terbang juga bohong-bohongan, hanya bull trap nanti dibanting lagi juga bisa. Yang namanya sekarang betul-betul hati-hati, waspada. Ini game bro, ini permainan betul ya. Hati-hati yang luar biasa. Apakah betul-betul mau naik dari sekarang? Yang jelas permainan naik sih naik bantingan. Pokoknya saya akan ngasih kesimpulan. Anda kalau melihat berita-berita fatput yang Biden lah, yang ekonomi lagi berkutakan, yang longsor, pokoknya bikin pusing ngeri ya. Pokoknya asal Anda masuk cuan TP daripada Anda pusing. Yang namanya market tuh naik turun tuh pasti. Kuncinya akan saya kasih kesimpulan, Anda masuk sekarang, koin-koin jangan sembarangan. Kalau sembarangan bisa saja nggak bertahan, karena ini informasinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, yang ngap-ngapan, yang
kering uang, hati-hati ya. Ini Anda harus waspada, masuk koin-koin yang cakep-cakep. Syukur-syukur BTC, kalau BTC bilang mahal untuk long invest ya SRP, Cardano, Matic itu udah. Saya juga tadi banyak berita mengenai Matic bagus, sampai akan membuat dewan untuk mengontrol smart contract itu daripada Polygon. Hati-hati, itu bagus. Pokoknya SRP, Polygon, Cardano untuk long invest. Kalau yang lain hati-hati bahaya. Tapi kalau yang mau scalpingan cepat ya, naik turun mengikuti jotannya market ya, Anda masuk di Solana sama BTC. Sudah kebaca ini yang dimainkan, kelihatannya Solana sama BTC, yang lain belesek semua. Tapi hati-hati, jangan langsung ujuk-ujuk Anda masuk sekarang, nanti di saat crash lagi. Crash masih ada, jelas nggak mungkin naik terus. Wong namanya 1-2 hari menjelang halving BTC saja bisa terjadi dibanting dulu. Kapan Mas Bro? Waktu bulan Mei tahun 2021, pas di tahun halving, pas akan bull market di akhir tahun, bulan Mei dibanting lagi sama Elon Musk ya. Kan bisa saja. Ini permainan game, pemenangnya yang tenang, yang santai, beli koin-koin yang berfundamental. BTC yang pertama. Kalau yang memang katanya mahal, yang masih receh ya jangan yang receh sekali kayak Breeze ini. Masuk ya paling enggak Polygon, SRP, Cardano, Solana, Chainlink, ada One In ya, yang bagus-bagus saja. Kalau yang lain-lain wah sembarangan, bahaya ya. Itu. Jadi ini saya bahas lagi mengenai Breeze Coin ini, masih banyak makan korban, hati-hati. Yang mana koin ini Binance aja nggak mau terima, ke Binance aja jauh ya, rankingnya sudah 350, makin tinggi ya, payah ini betul-betul. Market capnya ini sudah di bawah 1B ya, hati-hati, semakin turun. Yang mana koin ini anonim lagi. Anda apa nggak paham yang namanya ditipu kibal-kibul, bolak-balik pembakaran 99% lah, yang 10 exchange lah ya, ngeceng. Aduh, kalau saya malas ditipu bolak-balik seperti ini. Mau naik 1 rupiah, 10 rupiah, bodoh amat ya. Yang lain juga masih banyak. Emangnya yang bikin cuan di Breeze dulu? Belum ada sejarah orang bikin cuan di Breeze, belum ada sejarah orang cuan di Breeze ya. Ini kalau andaikan pun naik 10%, 20%, yang sekarang beli di bawah oke, yang kemarin masuk di kepala 4 003 mau dari mana cuannya ya, kejemput aja belum, apalagi yang masuk di 008, di 006. Ada banyak Mas Bro aja pernah masuk di 006, untung aja udah cut loss. Di 008 pernah, bagaimana itu, di 003 pernah. Kemarin malah waktu di kepala 4, saya yakin bottomnya di 35, nggak taunya makin turun, tampanin makin turun, bonyok kita nampanin Dracula yang lagi modal turun ke bawah. Emangnya koin ini saja, ngapain ini koin mau naik 1.000 rupiah juga bodoh amat. Nggak mungkin akan naik 1.000 rupiah, uangnya dari Sontol Konyot Juragan Empang ya. Itu yang saya jelaskan masalah koin-koin ini. Masalahnya kemarin ada yang komen lagi, kena lagi. Anda dikasih tahu koin-koin seperti ini yang bagus saja banyak. Ini saya kasih penjelasan lagi ya. Nanti yang akan terbang di saat bull market itu sudah kebaca dari sekarang. Ada kandidatnya yang sudah ada di Binance, antara Floki dan PP. Tapi kandidat terkuat ada di PP. Kalau Floki tergantung gapnya, bisa saja Floki tiba-tiba diangkat 10 rupiah, bisa saja, tapi akan dibanting lagi lebih cepat karena di situ gapnya berperan aktif. Beda kalau daripada PP masih mending, kayaknya lebih kuatan PP. Barangkali nanti PP jadi tape manis seperti Shiba dulu matching coin, tiba-tiba sekarang bikin project Shibarium karena holdernya sudah banyak, market capnya sudah gede, diangkat oleh exchange, bisa saja diadopsi. Nanti ke depan akhirnya akan bertahan koin PP itu, bisa. Ya sejarahnya kan Shiba kan, ya sejarahnya Shiba juga Dogecoin ya, itu biasa cari momen lagi untuk naik ke atas lama seperti Shiba ataupun Dogecoin kan market capnya sekarang makin turun. BTC naik juga, sekarang altcoin lagi digenjot ya. Ini beritanya memang simpang siur yang
nggak karuan, hati-hati. Pokoknya kalau yang percaya saya kasih kesimpulan, bull market pasti terbang ya, biar nggak pusing. Bull market terbang sudah, tapi koin-koin yang bagus-bagus ya. Saya rasa cukup ya pembahasan koin BRIS ini ya. Mudah-mudahan jangan masuk koin inilah, buang saja, pendem aja di kuburan ya. Ganti koin-koin PP yang micin-micin ya. Kalau yang micin ganti PP saja. Kalau yang nggak micin ya belinya Cardano, SRP, Polygon, ada berita yang mantap ya. Kemudian itu apa, BTC yang jelas. Ini juga besok saya akan bahas ya, kata JP Morgan katanya ETF support akan disetujui di akhir tahun ini katanya. Tapi ada berita lagi yang betul-betul di FAT apa namanya, palsu, itu berita palsu. Ternyata ada lagi yang angkat berita lagi bahwa akhir tahun akan akhir tahun akan disetujui ETF Bitcoin support. Itu kan ini betul-betul permainan media bro, betul, hati-hati. Yang penting tahun depan bull market bukan bulus ya. Cukup saya rasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya mas bro, banyak salah, banyak dosa, itu pasti. Yang sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal mas bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.